Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar dari rumah. Walaupun dari rumah, kita tetap belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, turuti himbauan protokol kesehatan. Marilah kita membahas tujuan pembelajaran kali ini. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, dan siswa mampu menemukan unsur humor dalam teks anekdot. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Perhatikan, apa itu teks anekdot? Penasaran kan? Apa itu teks anekdot? Alangkah baiknya sebelum kita memahami tentang teks anekdot, terlebih dahulu kita harus memperhatikan gambar sebuah kartun yang ada kaitannya dengan teks anekdot. Perhatikan gambar kartun berikutnya. Analisislah gambar kartun berikut. Maksud pesan yang disampaikan itu apa? Kecil-kecil sudah berani bolos. Mau jadi apa kamu gede nanti? Mau jadi anggota DPR, Om? Nah, ada dialog yang menggelitik, yang mengarahkan ke suatu sindiran atau kritikan. Tanda blok huruf merah, bolos, anggota DPR. Ayo, coba kalian perhatikan. Maksudnya apa pesan dalam gambar tersebut? Nah, ini sebuah sindiran terhadap anggota DPR yang sering membolos dalam rapat. Itu inti dari sebuah kritikan pada gambar tersebut. Selanjutnya kita mari menganalisis, sama halnya dengan gambar yang tadi, karena gambar-gambar ini ada kaitannya dengan teks anekdot. Ya. Mari kita mulai berpikir. Dengan berpikir maka akunya ada, ya. Kalau tidak berpikir berarti kalian tidak ada. Judul dari gambar kartu tersebut yang ditampilkan orang kaya dan oknum. Ada sosok perempuan dan sosok pria dewasa sedang melakukan dialog. Jalur belakang, apa persyaratannya? Wah, kalau gitu agak susah. Tapi kalau emang mau, ibu bisa jalur belakang. Tentu kalian memahami maksud dari dialog tersebut, percakapan tersebut. Coba perhatikan kata belakang. Ini kata tersirat, jalur belakang. Maksudnya apa, ayo? Maksud dari gambar ini berpesan
suatu yang sering terjadi ketika orang mau mendaftar melamar kerja. Nah, persyaratannya apa ya? Ya, lewat jalur belakang saja. Nah, buka jalur belakang di sini bermakna konotasi ya. Jadi tidak makna yang sebenarnya. Nanti ada kaitannya dengan teks anekdot. Jadi kritikan terhadap kebiasaan buruk dalam penerimaan pekerjaannya. Lanjut. Nah, ada tampilan sebuah teks yang kalian juga harus perhatikan supaya lebih mengerti apa itu teks anekdot. Menurut Anda, apakah ini termasuk teks anekdot atau bukan? Coba kalian baca. Tiga polisi jujur saat ngobrol-ngobrol santai dengan para wartawan di rumahnya di Jalan Warung Sila Ciganjur, Gus Dur melontarkan lelucon soal polisi. Lelucon yang sebenarnya juga kritikan itu dilontarkannya untuk menjawab pertanyaan wartawan perihal moralitas polisi yang kian banyak dipertanyakan. Polisi yang baik itu cuma 3: Pak Kugeng, almarhum bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur. Ini lelucon yang disampaikan Gus Dur, kata Gus Dur. Perhatikan apakah ada sindiran dalam teks tersebut atau kritikan. Nanti ada kaitannya dengan apa sih itu anekdot, apa pengertian dari anekdot sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi tentang makna yang tersirat dalam teks anekdot ya. Sudah diperhatikan langsung. Nah, jadi dari tampilan gambar ketiga tersebut termasuk teks yang ditampilkan, apakah termasuk juga itu ciri-ciri dari teks anekdot? Ciri-ciri teks anekdot yaitu sindiran, ya, sindiran atau kritikan. Kemudian jenisnya juga humor atau isinya lelucon. Perihal-perihal lelucon, hal-hal yang lucu mengenai tokoh penting. Jadi hal yang dibahas biasanya mengenai tokoh publik atau orang-orang penting dan orang-orang terkenal. Cerita yang disampaikan hampir mirip dengan dongeng. Tadi pada teks tentang 3 polisi, tentang lelucon Gus Dur, presiden keempat, itu berbentuk teks seperti dongeng ya, menceritakan kembali ya. Selanjutnya isi cerita berkaitan dengan realita. Jadi isi pembahasan dalam teks anekdot itu biasanya terkait tentang realita yang terjadi ya, dihubungkan dengan realita yang sebenarnya. Jadi ada dalam kehidupan nyata. Kemudian bersifat menggelitik dan membuat pembaca terhibur. Nah, ini sebatas hiburan. Teks anekdot selain juga kritikan yang disampaikan secara humor, tujuan juga untuk menghibur pembaca.
Lanjut. Nah, ini baru pengertian dari anekdot. Sebenarnya kalian sudah paham dari tampilan-tampilan yang ditampilkan, dari ketiga gambar yang ditampilkan, kemudian ciri-ciri yang disampaikan. Paham apa itu anekdot? Cerita singkat yang menarik dan mengesankan biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Di dalam ciri-ciri juga ada menarik, mengesankan, mengenai orang penting dan kejadian realita. Cerita rekaan yang tidak harus didasari pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Jadi sebuah karangan dongeng, sebenarnya anekdot ini sebuah karangan dongeng bisa dibuat secara imajinatif, tidak harus berdasarkan kenyataan. Namun tujuan sindirannya ini terhadap sesuatu hal yang nyata biasanya. Langsung. Nah, untuk memahami apa sih makna tersirat dalam teks anekdot, kita harus tahu terlebih dahulu makna tersirat itu apa. Ayo, apa? Makna tersurat jelas. Ya, makna yang sebenarnya tersurat. Makna yang sebenarnya. Makna yang tersirat ini makna yang bukan sebenarnya. Pak Kodir menendang meja hijau. Nah, menurut kalian itu makna tersirat atau tersurat? Ya, itu makna sebenarnya. Yang ditendang adalah meja hijau. Pejabat yang korup itu telah dimeja hijaukan. Nah, kata meja hijau berarti dia di pengadilan, ya, diadili. Ya, sudah paham ya makna tersirat seperti bunga desa, tahan panjang, nah lain-lain, atau dalam bentuk majas atau kiasan, bahasa kiasan. Sudah paham tentang makna tersirat, maka mari kita melihat fungsi dari anekdot, isi pokok anekdot, dan batasan anekdot. Nah, ini batasan teks anekdot, isi teks anekdot, dan fungsi teks anekdot. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam pengertian sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap suatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Ya, sindiran dengan menggunakan lucuan atau humor. Isi pokok anekdot ada sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang, tertuju kepada orang atau kejadian realita yang ada pada masalah, pada hal yang umum. Fungsinya ya sebagai hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal, baik orang ataupun secara hal yang umum yang terjadi dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, ini isi dalam teks anekdot, ini batasan isi pokoknya, fungsinya. Baik, kalau sudah paham, lanjut ke selanjutnya kita menganalisis, berlatih untuk menganalisis atau membacakan teks anekdot. Nah, dalam kali ini kita mencoba untuk menemukan makna yang tersirat dalam teks anekdot.
yang ditampilkan. Coba amati dan baca teks anekdot yang sudah ditampilkan. Dosen yang juga menjadi pejabat, judulnya. Di kantin sebuah universitas, dua orang mahasiswa bernama Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran sama dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan. Tono, tahu sebabnya enggak? Udin jawab kembali, barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu, Din. Penyebabnya adalah karena beliau juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Kata Udin. Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Perhatikan apakah ada makna tersirat atau hal-hal yang lucu atau menemukan hal-hal unsur lucu dalam teks anekdot tersebut. Ya, tentu beda dengan teks humor ya. Kalau teks humor hanya sebatas menghibur, tidak ada unsur sindiran. Langsung lanjut. Nah, tadi kita analisis makna ya, makna tersirat. Makna tersirat yang ditemukan dalam teks anekdot yang berjudul dosen juga menjadi pejabat. Kita lihat kata kursi. Coba perhatikan lagi teksnya. Kata kursi. Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Takut kursinya diduduki orang lain. Kata kursi yang dimaksud ini bukan makna yang sebenarnya. Nah, ini makna idiomatis ya, atau makna tersirat atau makna idiomatis. Ya, sifatnya perumpamaan, kiasan, majas, atau makna konotasi. Pada kalimat yang berikutnya, takut kursinya direbut orang. Maksud dari takut kursi direbut orang, ini takut jabatannya direbut orang lain. Ya, ada pesan yang disampaikan dalam teks anekdot tersebut. Ya. Biasanya orang kalau sudah menduduki jabatan tidak mau untuk digantikan oleh orang lain. Ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, pejabat yang semacam ini. Orang yang lagi enak-enaknya disuruh berhenti, itu hal yang mustahil. lanjut. Nah, ini hasil dari mengidentifikasi isi pokok, makna tersirat dan unsur lucuan dalam teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, identifikasi masalah yang dibahas itu apa. Nah, tadi teks tersebut membahas tentang dosen yang merangkap jadi pejabat. Tuh. Jadi ada dosen yang merangkap jadi pejabat. Tuh, inti suatu cerita, tema atau masalah yang dibahas.
Unsur humor. Unsur humor. Jadi hal-hal yang lucu dalam teks anekdot itu lucuannya di mana? Nah, pada teks anekdot tersebut ada kalimat penutup anekdot. Mengapa dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya? Oh, ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini unsur kelucuan. Unsur kelucuan. Coba kita kembali pada teks anekdot untuk menganalisis unsur kelucuan. Nah, ada terjadi dialog antara Tono dan Udin. Nah, itu kenapa dia tidak pernah berdiri, kata Udin dengan polosnya. Barangkali dia capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Kemudian Tono membalasnya, bukan itu Din, penyebabnya adalah karena beliau juga seorang pejabat. Nah, dari ini ada krisis atau kritik yang disampaikan ya, pada bagian ini bagian kritik yang disampaikan. Nanti permasalahan struktur teks bahasa, struktur teks anekdot atau kebahasaan nanti dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kali ini kita membahas tentang makna tersirat dulu. Nah, lo apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini kata-kata kursi ini sebuah sindiran ya. Ini unsur kelucuannya karena Udin bengong. Reaksinya reaksi bengong. Krisis kemudian reaksi. Oh, kaget. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya? Hanya dia duduk kemudian tidak mau berdiri kok dihubungkan dengan masalah jabatan ya, dengan polosnya udah akhirnya bengong. Lanjut, analisis makna tersirat sudah mengerti ya, sudah paham kata, frasa, glosa atau kalimat. Pertama ada kata kursi, kemudian kedua kalimat. Nah, ini hasil dari tadi humor, baru makna tersirat yang disampaikan ya, sama pada kalimat bagian terakhir sebuah kritikannya yang disampaikan tentang pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru atau orang lain. Itu alasan dimaksud sebagai anekdot apa? Karena ada unsur kelucuan dan kritikan, makna tersirat yang sifatnya mengkritik secara halus dengan menggunakan humor. Ini alasannya, mengandung humor dan juga sindiran dan kritikan yang disampaikan. Ini manfaat dari teks anekdot, yaitu saat kita mengkritik baik secara umum atau kepada pejabat publik, ya alangkah baiknya kritikan itu tidak langsung vulgar dengan menggunakan ya seni bahasa, yaitu menggunakan lelucon atau humor, supaya tidak tersakiti orang tersebut. Ya, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kalian, bagi saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.